Dari awal Ramadan itu ya kita harus meningkatkan kualitas kita, Lur. Entah itu dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 17, tanggal 21. Jangan hanya mengharapkan Lailatul Qadar. Kalau kita niatnya beribadah karena Allah, karena Tuhan, insya Allah Lailatul Qadar itu akan mengikut sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Ragna Vlog. Oke, di konten kali ini kita masih melanjutkan konten sebelumnya atau konten yang sudah kita tayangkan terlebih dahulu. Tetap ya, di konten kali ini kita masih seputaran bulan suci Ramadan. Nah, pada konten kali ini yang kita kasih tema Kilat Safari Ramadan jilid kedua, kita akan membahas apa itu malam Lailatul Qadar dan ciri-cirinya, serta kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, seperti apa kelanjutannya? Jangan skip, terus jangan lewati, maksudnya jangan loncati konten ini agar kalian lebih banyak referensi, akan lebih banyak ilmu terkait dengan Lailatul Qadar ini sendiri. Oke, seperti apa? Let's go. Oke, kita akan membahas tentang Lailatul Qadar ini secara terperinci ya, secara lebih dalam. Seperti apakah Lailatul Qadar itu sendiri? Oke, Lailatul Qadar ini di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Qadar atau Al-Qadar ayat 1-5 yang berartikan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka. Maksudnya Tuhan mereka itu adalah Tuhan malaikat-malaikat itu dan Tuhannya malaikat Jibril, untuk membawa segala urusan. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Subhanallah. Jadi malam Lailatul Qadar itu turunnya pada malam nuzulul Al-Quran atau turunnya Al-Quran itu sendiri, Lur. Nah, seperti apa nanti ke depannya? Tanggal berapa? Kira-kira hari apa? Ikutin terus. Nah, di sini ada ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Saya kutip dari detik.com, ada 4 ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Di antaranya, 1, udara dan suasana yang tenang. Suasana dan udara yang tenang, nggak ada kebisingan, kayak gitu-gitu ya. Dijelaskan dalam hadis At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 22 dengan sanad hasan, menjelaskan di situ, Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang melempar pada malam itu. Maksudnya tidak ada yang melempar pada malam itu adalah bintang atau meteor, tidak ada meteor pada malam itu. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu adalah cahaya matahari yang redup. Cahaya matahari yang redup, jadi nggak terlalu panas, Lur. Walaupun jam 12 siang tuh, jam 12 siang pas di atas umbun-umbun kita itu, di hari Lailatul Qadar ini cahaya matahari itu tidak terlalu panas kayak gitu. Pendapat ini didasarkan atas hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keesokan hari, malam Qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. Maksudnya itu nggak panas-panas banget, walaupun hari-hari biasanya itu panas banget ketika jam 12 siang itu. Pas hari malam Lailatul Qadar ini, pas hari malam Qadar ini nggak panas. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, jadi sahih ya. Ciri-ciri ketiga yaitu terkadang ke bawah mimpi, Lur. Subhanallah, siapapun yang bisa memimpikan malam Lailatul Qadar ini, malam Qadar ini, subhanallah, salah satu orang terpilih, ya kan? Siapa sih yang nggak ingin memimpikan masuk di dalam yang dimana di situ malamnya lebih
baik, lebih bagus daripada 1000 bulan. Kayak gitu. Malam Lailatul Qadar juga terbawa dalam mimpi, seperti terkadang yang dialami oleh sebagian sahabat Nabi. Seandainya kita memimpikan Lailatul Qadar, subhanallah, berarti kita kan seperti sahabatnya Kanjeng Nabi pada waktu itu. Nah, ciri-ciri keempat, merasakan lezatnya ibadah. Subhanallah. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah apabila orang-orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan lezatnya ibadah, ketenangan hati, dan kenikmatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti malam-malam lainnya. Biasanya kita ketika kita namanya sholat witir, sholat malam, tahajud, hajat, kayak gitu-gitu. Biasanya kita masih merasa ada gerangsang gitu loh, bahasa Jawanya itu gerangsang. Di sini nggak ada. Di malam Qadar ini kita merasa ketenangan jiwa, kekhusyuan, terus lezatnya, indahnya ibadah tersebut, kayak gitu. Meskipun demikian lor, dari keempat ciri-ciri di atas, ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini bukan sesuatu yang pasti dan dapat dirasakan oleh semua orang yang menghidupkan malam sepenuh berkat tersebut. Imam At-Tabari mengatakan, itu dalam kurung tanda-tanda Lailatul Qadar tidak mesti orang muslim bisa saja mendapatkan malam mulia tersebut, dan ia tidak melihat atau mendengar sesuatu dari tanda-tanda itu. Jadi walaupun kita mendapatkan malam Qadar tersebut, kita itu belum pasti merasakannya, bahwasanya kita sudah mendapatkannya itu, kayak gitu loh. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, ya kan? Jadi walaupun kita sudah mendapatkannya, kita seandainya nih kita udah ibadah di malam Lailatul Qadar, kita udah mendapatkan ibadahnya, kita mendapatkan kesempatan beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut, tapi kita itu nggak mesti harus merasakan pertama itu yaitu ada keempat ciri tadi itu kita nggak mesti mendapatkan keempat ciri tersebut walaupun kita sudah melakukan ibadah di Lailatul Qadar tersebut. Wallahu a'lam, yang tahu hanya Allah, ya kan? Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu jatuh atau turun? Tepatnya kapan, tanggal berapa? Ini yang pasti ditunggu-tunggu lah ya teman-teman ya. Sesuai dengan surah Al-Qadar ayat 1-5 mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu turunnya pas nazulul Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan di 10 hari terakhir Ramadan, tanggal yang ganjil ya, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Ada juga yang mengatakan sebelum tanggal 20, bahkan ada yang mengatakan tanggal 17, kayak gitu. Saya bacakan dua sumber ya, yaitu pertama dari hadis Imam Ahmad, terus yang kedua dari Gus Baha, salah satu Gus atau kiai yang lagi viral saat ini. Oke, sumber pertama dari hadis Imam Ahmad menjelaskan telah menceritakan kepada kami Haywah ibnu Syurai, telah menceritakan kepada kami Bakiyah, telah menceritakan kepada kami Bujair ibnu Sa'ad dan Khalid ibnu Ma'dan dari Ubadah ibnu Samit bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dengarkan, Lailatul Qadar terdapat di malam 10 yang terakhir dalam bulan suci Ramadan, ya, berarti tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23 dan sampai tanggal 30. Barang siapa yang melakukan qiyam padanya karena mengharapkan pahala di malam-malam tersebut, maka Allah memberi ampunan baginya atas semua dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang ganjil lor. Nah, dari 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, itu ternyata diambil lagi atau disederhanakan lagi di malam terakhir. Berarti kan
dari tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Ya kan? Seperti itu. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya pertanda Lailatul Qadar cuacanya bersih, lagi terang seakan-akan ada rembulannya, tenang, lagi hening, suhunya tidak dingin dan tidak pula panas, dan tiada suatu bintang pun yang dilemparkan pada malam itu sampai pagi hari, maksudnya meteor yang jatuh. Dan sesungguhnya pertanda Lailatul Qadar itu di pagi hari mataharinya terbit dalam keadaan sempurna tetapi tidak bercahaya seperti biasanya, melainkan seperti rembulan di malam purnama, terang tapi nggak panas, nggak terik, terang tapi nggak terik lur, paham ya di sini ya. Dan tidak diperbolehkan bagi setan ikut muncul bersamaan dengan terbitnya matahari di hari itu. Ya pastilah di bulan suci Ramadan kan nggak, setan dan jin kan dibelenggu ya lur ya. Jadi ya pasti karena Lailatul Qadar ini hari Qadar ini turunnya di hari puasa, di bulan puasa, dan di bulan puasa itu setan dan jin itu di kerangkeng atau diikat, itu ya pasti nggak bakalan muncul setan-setannya di situ. Seperti itu. Nah, sedangkan paparan dari Gus Baha atau kiai yang lagi viral, lagi booming, lagi digandrungi sama masyarakat Indonesia, terutama remaja-remaja seperti saya. Ya walaupun saya udah berumur tapi kan masih remaja loh. Ini malam Lailatul Qadar ini ternyata turunnya pas tanggal 17 lor, tanggal 17 Ramadan, sesuai dengan surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 5 tadi ya. Saya bacakan biar nggak salah saya baca karena saya juga masih belajar. Di sini, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka, dengan membawa segala urusan. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Sedangkan nuzulul Al-Quran itu turunnya atau jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi jauh kan dari apa itu namanya yang dikatakan tadi nomor 1, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu di hari ganjil tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ternyata sesuai dengan Gus Baha ini, paparan dari Gus Baha ini, ternyata Lailatul Qadar itu bisa saja turun pada tanggal 17 Ramadan, kayak gitu loh ya. Seperti ini cuplikannya. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Doa. Nek ora tau bingung ngono. Wong ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Aku men goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, ya santai. Padahal ya tak bedhek ya nuzul Quran tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi selikur nganti 29. Terus Lailatul Qadar itu wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Nah, dari kedua paparan di atas, nggak ada salahnya buat kita untuk selalu bermunajat, mendekatkan diri, lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, mulai dari awal Ramadan atau dari pertengahan Ramadan atau dari tanggal 17 atau dari tanggal 21. Ya kita harus menambah kualitas ibadah kita ya lur ya. Jangan hanya karena Lailatul Qadar kita harus wiridan kayak gitu, terus kita harus meningkatkan kualitas, jangan. Tapi dari awal Ramadan itu ya kita harus meningkatkan kualitas kita lur. Entah itu dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 17, tanggal 21. Jangan hanya mengharapkan Lailatul Qadar. Kalau kita niatnya beribadah karena Allah, entah itu duniawinya, entah itu rezekinya, apalagi Lailatul Qadarnya, semuanya itu akan ngikut dengan sendirinya ketika kita niati dengan atas Allah, dengan ridha Allah kayak gitu ya. Nah, dari paparan kedua di atas,
entah itu dari Imam Ahmad ataupun dari apa itu namanya Gus Baha. Yang mana yang kalian ikutin? Dari tanggal 21 sampai tanggal 29 atau Gus Baha dari tanggal 17? Nah, terserah kalian yang mana. Yang jelas semua ibadah niatkan karena ridhonya Allah. Jangan semata-mata hanya mencapai atau mendapatkan Lailatul Qadar tersebut kayak gitu. Walaupun kalian seandainya mendapatkan Lailatul Qadar, tapi sama Allah nggak diridhoi, sama Tuhan nggak diridhoi, ya percuma. Sampai hanya mendapati Lailatul Qadar, tapi tidak mendapatkan pahala-pahala yang terkandung di malam Qadar tersebut, kayak gitu ya. Sudah usai referensi dan pengalaman yang saya bagikan di konten kali ini. Semoga bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala juga yang setinggi-tingginya, serta Lailatul Qadar juga, semoga karena Allah. Dan semoga konten ini bermanfaat bagi masyarakat dan penonton, yang jelas penontonnya lah, kayak gitu. Dan support kami terus dengan cara like, subscribe, dan komen. Kalau perlu di share agar banyak masyarakat mendapatkan referensi, mendapatkan ilmu, sehingga masyarakat itu cerdas, nggak bodoh kayak gitu loh. Hanya katanya dan mengikuti kayak gitu, mengikuti katanya, tapi mereka tidak mau menggali kayak gitu. Apabila ada kurangnya atau ada salahnya dalam tuturan, dalam penyampaian, terus dalam memberikan informasi dan referensi, saya sebagai kreator mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa dukung saya terus, dukung kami terus dengan cara klik like, ketik komen, dan klik notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.